tikus monster Nazi Jerman, sebuah teror menakutkan yang ingin diciptakan oleh Adolf Hitler pada masa Perang Dunia Kedua. Super Heavy Tank ini didesain dengan bobot sekitar 1000 ton dan diusulkan pertama kali oleh Edward Krupp yang merupakan direktur Krupp pada tahun 1942 dan dipresentasikan menggunakan nama OKH Auftrag NR 30404 pada bulan Desember 1942. Dengan ukuran yang fantastis, Super Heavy Tank ini jauh lebih berat daripada tank Panzermaus yang memiliki bobot seberat 188 ton. Proyek besar ini mendapatkan persetujuan langsung dari Adolf Hitler karena kegilaannya dalam perkembangan alutsista, terutama tank tempur. Tetapi, proyek ini dibatalkan oleh Menteri Persenjataan Albert Speer pada awal tahun 1943 dengan berbagai alasan. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Sejarah perkembangan Super Heavy Tank Land Cruiser P1000 Rad berawal dari hasil studi yang dilakukan oleh perusahaan Krupp terhadap tank berat Soviet pada tahun 1941. Dari hasil studi tersebut juga melahirkan tank super berat Panzer 8 Maus. Hasil studi inilah yang mendasari cikal bakal Super Heavy Tank ini dan diusulkan oleh seorang perwira khusus konstruksi kapal selam sekaligus direktur Krupp yaitu Edward Grotti pada tanggal 23 Juni 1942. Kemudian, ia mengusulkan kepada Adolf Hitler sebagai sebuah senjata self-propelled dengan berat mencapai 1000 ton yang ia beri nama sebagai Land Cruiser atau yang berarti penjelajah darat. Super Heavy Tank ini didesain menggunakan sasis yang kokoh dan pada meriam utamanya direncanakan bakal menggunakan meriam milik kapal tempur kelas Crown Horse yang memiliki daya hancur yang sangat besar. Nantinya, Super Heavy Tank ini akan digunakan sebagai pusat penggempur pertahanan sekutu dan juga membawa banyak awak untuk operasional di dalamnya. Sehingga, lambung tank Super Heavy Tank ini harus menggunakan besi yang tebal dan juga menambahkan beberapa senjataan di pesawat yang dipasang di dek kendaraan untuk menangkis serangan pesawat sekutu. Dengan konsep awal Edward Grotti yang sangat ambisius ini, membuat Hitler menjadi terpikat dan memulai pengembangannya pada tahun 1942. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1942, beberapa gambar desain awal telah selesai dibuat. Dan pada saat itu, konsep tersebut dinamai sebagai Rat atau tikus yang dinamai langsung oleh Adolf Hitler sendiri. Namun, Albert Speer yang merupakan Menteri Persenjataan Nazi Jerman melihat Super Heavy Tank ini tidak mungkin bisa digunakan dan kemudian membatalkan proyek tersebut pada tahun 1943 sebelum prototipenya selesai dibuat. Tidak semua sejarawan yakin bahwa Super Heavy Tank ini mampu mencapai desain garis besarnya. Meskipun diterima secara umum, namun Hitler meminta studi kelayakan dan pada akhirnya muncul banyaknya keraguan seputar rencana spesifikasi untuk menggunakan meriam 280 mm dari kapal tempur kelas Crown Horse. Padahal untuk turretnya sendiri memiliki berat sekitar 750 ton dan membutuhkan struktur 5 tingkat untuk menampung ruang kontrol dan mesin hidrolik untuk memutar meriam tersebut. Senjata semacam ini juga membutuhkan ruang amunisi terpisah dan semua itu membutuhkan ruang dan tenaga yang jauh di luar jangkauan yang mungkin dimiliki pada kendaraan berbobot 1000 ton tersebut. Oleh karena itu, beberapa sejarawan percaya bahwa desain P1000 Rad dianggap sebagai tipuan atau hanya sebagai rancangan yang dibuat untuk hiburan pribadi saja. Spesifikasi Super Heavy Tank Rad ini direncanakan memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu jika ditimbang beratnya lebih dari 1000 ton atau 5 kali berat dari Panzer 8 Maus. Total berat tersebut meliputi 300 ton untuk persenjataan, 200 ton untuk baju besi dan rangka, dan 100 ton untuk sasis dan penggerak, sementara bobot sisanya akan didistribusikan ke berbagai fitur. Direncanakan, dimensi Super Heavy Tank ini akan memiliki panjang 39 meter termasuk meriamnya, dengan tinggi 11 meter dan lebar 14 meter, serta ketebalan baju besinya mencapai 150 sampai 360 mm. Dengan ukuran dan beratnya yang sangat besar ini, maka harus didistribusikan ke permukaan tanah dengan 6 trek selebar 1,2 meter dengan panjang 21 meter.
Dengan konsep ini akan membantu stabilitas dan distribusi berat tank yang merata. Tetapi dengan massa kendaraan yang sangat berat, tentu akan menghancurkan jalan dan mustahil untuk melewati jembatan yang ada. Oleh karena itu, ia memiliki ground clearance setinggi 2 meter. Hal ini akan memungkinkannya untuk mengarungi sebagian besar sungai sehingga menghilangkan kebutuhan jembatan. Sementara dapur pacu yang direncanakan untuk tank ini menggunakan dua mesin diesel 24 silinder MAN V12 Z3244 yang masing-masing menghasilkan tenaga sebesar 8.400 horsepower atau menggunakan 8 mesin diesel Daimler-Benz MB501 20 silinder yang masing-masing berdaya sebesar 2.000 horsepower. Banyaknya mesin yang digunakan itu untuk mencapai tenaga sebesar 16.000 horsepower. Hal tersebut dilakukan agar mampu menggerakkan tank ini hingga kecepatan maksimum 40 km per jam dengan jangkauan operasional mencapai 190 km. Mesin tersebut juga harus dilengkapi dengan snorkel yang digunakan untuk memasok udara ke mesin, terutama saat melewati air yang dalam. Super Heavy Tank Rad memiliki senjata utama 2 meriam 280 mm milik Angkatan Laut Jerman. Meriam ini sama dengan yang digunakan pada kapal tempur kelas Kramhorst, tetapi dimodifikasi dengan melepas salah satu dari larasnya dan mekanisme pemuatan amunisi yang lebih disederhanakan. Dengan melepas laras ketiga, maka memungkinkan akomodasi amunisi ekstra dan mengurangi berat total tank hingga 50 ton. Persenjataan lainnya terdiri dari meriam anti-tank 128 mm, 2 senapan otomatis Mauser 15 mm, dan 8 meriam anti-pesawat Flak 38 20 mm. Tank ini juga dilengkapi dengan ruang kendaraan yang dapat menampung 2 sepeda motor BMW R12 untuk keperluan pengintaian, ruang penyimpanan yang lebih kecil, ruang darurat, dan tak ketinggalan pula adanya toilet. Kesimpulannya, dengan ukuran dan beratnya yang sangat luar biasa, tentunya akan membuat Super Heavy Tank Land Cruiser P1000 Rad tidak dapat melakukan mobilitas yang fleksibel. Meskipun memiliki kecepatan tertinggi yang mampu menembus 40 km per jam, tetapi ukurannya yang besar dan visibilitasnya yang tinggi akan membuatnya sangat rentan terhadap pemboman udara dan tembakan artileri. Ukurannya yang besar juga berarti bahwa setelah dibangun, kendaraan ini akan sepenuhnya bergantung pada drivetrain-nya sendiri, karena tidak ada cara realistis lain untuk memindahkannya dari satu posisi ke posisi lain. Tidak ada rel atau gerbong yang dapat menahan beratnya, dan lebarnya pun terlalu besar untuk terowongan yang ada. Dan tentu saja, rencana awal Super Heavy Tank ini hanya didasarkan pada kegilaan fantasi Adolf Hitler saja. Karena pertimbangan itulah, proyek Super Heavy Tank Land Cruiser P1000 Rad gagal untuk diproduksi. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami, salam M2 Rifle.